Siasat licik pejabat kampus ruda paksa mahasiswi KKN hingga hamil dan melahirkan, berawal dari memijat. Semua pegawai di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat, LPPM, Universitas Mataram, UNRAM, terancam 12 tahun penjara atas kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi. Korban yang merupakan mahasiswi telah hamil dan melahirkan. Sementara tersangka mencoba lari dari tanggung jawab hingga ditangkap kepolisian. Kasus ini bermula saat korban menjalani kegiatan kuliah kerja nyata, KKN. Kepolisian Daerah, Polda, Nusa Tenggara Barat, NTB, membeberkan modus Sema melakukan pelecehan seksual dengan berpura-pura mengobati korban yang sedang sakit dan sempat kesurupan saat KKN. Sema merupakan pegawai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM, UNRAM. Terlapor memaksa untuk memasukkan tangan pada bagian alat vital pelapor dan kemudian memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan pelapor, kata Kasubdit 4 di Treskrimum Polda NTB AKBP Nimade Pujewati di Mataram, Jumat, 25 April 2025. Pujewati menjelaskan peristiwa itu terjadi pada 25 Februari 2023. Kala itu, korban yang tengah sakit menghubungi Semah yang menjadi petugas pengelola layanan KKN UNRAM. Setibanya di kos korban yang beralamat di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pelaku langsung mengambil air putih yang kemudian dioleskan ke seluruh badan korban, imbuh Pujewati. Awalnya, Sema mencoba untuk memijat tubuh korban hingga melakukan pelecehan seksual serta pemerkosaan terhadap korban. 6 bulan kemudian, korban menyadari dirinya telah hamil akibat perbuatan Sema itu. Korban sudah melahirkan, ujar Pujewati. Lantaran tak kunjung menepati janjinya bertanggung jawab, Sema akhirnya dipolisikan. Kini sang bayi sudah berusia lebih dari 1 tahun. Kanit PPA Subdit 4 di Treskrimum Polda NTB Ibtu Dewi Sartika mengungkapkan, kejadian ruda paksa tersebut dilakukan saat korban dalam keadaan kesurupan. Jadi modusnya berpura-pura mengobati korban, lalu melakukan pelecehan, kata Dewi. Sementara itu Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, PPKS, UNRAM Joko Jumadi menjelaskan, ruda paksa itu terjadi ketika korban baru selesai menjalani kerja kuliah nyata, KKN, di wilayah Lombok Timur. Dia, pelaku, sebagai pegawai, LPPM dianggap sebagai orang yang bisa menyembuhkan kesurupan, diminta untuk proses penyembuhan, kata Joko. Pelaku mendatangi korban ke lokasi KKN dan membawanya pulang ke kos korban dan diobati. Ketika sembuh, korban dikembalikan lagi ke tempatnya KKN. Peristiwa ruda paksa itu terjadi ketika korban baru seminggu selesai menjalani KKN. Pelaku datang ke kos korban dengan modus akan menyembuhkan korban yang saat itu sedang sakit. Kedua kaki korban tidak bisa digerakkan. Pada saat itu, korban sedang sakit. Kemudian dia, pelaku, menawar akan mengobati. Tapi bukannya mengobati, malah meruda paksa si korban, ucapnya. Korban tinggal sendiri di kosnya. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sakit. Pelaku memaksa korban untuk melayaninya. Korban dipaksa, karena kan dalam kondisi tidak berdaya dia, korban. Kakinya itu tidak bisa digerakkan saat kejadian. Mau teriak gak berani, katanya. Korban awalnya tidak pernah menceritakan peristiwa nahas yang dialaminya. Sekitar 2 bulan dari kejadian, korban mengetahui dirinya hamil. Karena kebingungan korban mendatangi pelaku dan memberitahu dirinya sedang mengandung. Saat itu pelaku bersedia untuk bertanggung jawab. Korban sedikit lega mendengar kata pelaku yang akan bertanggung jawab dan bersiap menafkahinya. Sehingga korban mengikuti perkataan pelaku. Di sisi lain, korban juga tidak mau menggugurkan kandungannya. Dia hanya ingin pelaku bertanggung jawab. Bersembunyi di balik kata akan bertanggung jawab, pelaku terus memanipulasi korban. Korban yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa mengikuti kemauan pelaku. Korban mengikuti kemauan pelaku dan terjadi lagi aksi ruda paksa hingga korban melahirkan, ujarnya. Joko mengungkapkan, anak yang dilahirkan korban kini berusia 1 tahun lebih. Namun saat anak itu berusia sekitar 6 bulan, pelaku tidak bertanggung jawab untuk menikahi korban. Joko mendorong aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pelaku, lantaran perbuatannya itu. Kini pelaku S harus mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan, Rutan, Polda NTB. Kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan 20 hari ke depan, kata Kasubdit 4 di Treskrimum Polda NTB, AKBP Nimade Pujewati. S dijerat pasal 6A Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.